Hendra ungkap gerak-gerik Sambo sebelum pembunuhan Yosua, ngobrol tak nyambung. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda, untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Mantan Karopaminal Propam Polri Hendra Kurniawan mengungkap gerak-gerik Ferdi Sambo beberapa jam sebelum pembunuhan Brigadir N Yosua Huta Barat. Hendra menyebut sempat berbincang dengan Sambo, tapi tidak nyambung. Hal itu diungkap Hendra saat bersaksi di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mulanya, tim pengacara keluarga Ferdi Sambo, Arman Hanis, bertanya apakah Hendra sempat bertemu dengan Sambo sebelum kejadian pembunuhan terhadap Yosua. Hendra menyebut bertemu dengan Sambo saat ada analisis dan evaluasi semester pada tanggal 8 Juli lalu. Sekedar diketahui, pembunuhan terhadap Brigadir N Yosua Huta Barat terjadi pada tanggal 8 Juli di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Pertemuan pertama kali dengan Pak Sambo, tanya Arman. Tanggal 8 itu Jumat ada ANEF semester. ANEF semester ini yang seyogianya dilaksanakan awal bulan karena ada ulang tahun Polri, hari jadi mundur ke tanggal 8 Juli ANEF kinerja yang dilakukan Propam seluruh Indonesia kemudian dengan Zoom meeting, kata Hendra. Pada saat itu, kata Hendra, Sambo terlihat tidak fokus seperti banyak pikiran. Hendra menyebut Sambo juga sering bola-balik ke belakang dan ke kamar mandi. Saat itu saya melihat Pak Ferdi ini tidak fokus seolah-olah ada sedang banyak pikiran, karena saya berhadap-hadapan ketika di ruang tunggu itu bentar ke belakang, bentar balik lagi, terus handphonenya ketinggalan, jalan lagi masuk lagi itu kamar mandi aja ada 3 kali saya lupa, kata Hendra. Tak hanya itu, kata Hendra, Sambo juga tidak nyambung saat diajak bicara. Hendra saat itu berpikir Sambo tengah memikirkan berita viral terkait sidang etik anggota Polri. Tapi saya ngobrol dengan Pak Ferdi nggak nyambung seolah-olah ada pikiran, saat itu saya pikir karena sedang ada viralnya, sidang viralnya putusan kode etik yang dianulir yang itu yang saya tahu, kata Hendra. Hendra menyebutkan saat itu Ferdi Sambo tak seperti biasanya. Kebiasaan Sambo pada saat ANEF, kata Hendra, selalu menggebu-gebu bahkan aktif menanyakan ke beberapa wilayah, tapi hari itu tidak. Tadi saudara bilang tidak fokus maksudnya, tanya Arman. Karena biasanya kan menggebu-gebu nanya ada masukan apa untuk berbagai wilayah barat, timur, proaktif untuk menanyakan, karena beliau kalau sudah ngasih arahan pas sudah ANEF harus tampil, kata Hendra. Yang mimpin ANEF terdakwa, tanya Arman. Terdakwa FS, jawab Hendra. Arman kemudian bertanya apakah Sambo terlihat emosi saat memberikan pengarahan dalam ANEF semester itu. Hendra mengaku tak melihat itu. Hendra mengatakan hanya melihat Sambo seperti ingin cepat selesai. Pada saat memberikan pengarahan terdakwa masih tidak fokus apa kelihatan emosi, tanya Arman. Yang saya lihat pengarahannya kan biasanya di open, dibuka, ini seolah ingin cepat selesai, sudah karena memang saya pikir waktunya itu Indonesia Timur udah beda 2 jam kemudian pada saat itu ada sidang terhadap putusan menganulir dari PDH ke PTDH, kata Hendra. Yang Broto Seno, tanya Arman. Saya tidak lihat, jawab Hendra. Dalam sidang ini, duduk sebagai terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Keduanya didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo diadili dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Ferdi Sambo juga didakwa merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Yosua. Ferdi Sambo didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.